Mulia Majelis Hakim, yang terhormat para penuntut umum, dan terhormat tim penasihat hukum dan para hadirin yang sama hormat. Nomor syukran billah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi sallallahu wa sallam bi wa qurratan lisan dan aku boleh berkali-kali. Sebuah kesyukuran karena pada hari ini Jumat tanggal 5 Juli 2024 saya diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri sidang pembacaan nota pembelaan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim, jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum yang bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah persidangan yang cukup lama dan melelahkan, akhirnya sampailah kesempatan bagi saya untuk membacakan pembelaan pribadi dalam perkara ini. Saya membaca kembali ini dalam ruang tetap pengadilan, di mana sirkulasi informasi dalam kesaksian selama ini bagi langit mendung yang kadang mengandung guntur dan petir bagi saya. Namun sebagai warga negara yang taat hukum, saya meyakini bahwa dalam sidang inilah saya keadilan yang terang benderang akan didapatkan melalui keputusan majelis hakim yang terhormat. Majelis hakim yang terhormat, betapa sulit membuat nota pembelaan ini di tengah fisik dan psikis serta usia saya yang memasuki 70 tahun saat ini, di mana kondisi tersebut sudah melemahkan tingkat kemampuan fokus dan memori saya dalam menyusun kata-kata. Terlebih lagi saya mendengar informasi bahwa terjadi pembentukan atau framing opini yang mengarah pada cacian, hinaan, olok-olok, serta tekanan yang luar biasa dari pihak tertentu kepada saya dan keluarga saya, baik di tingkat pemeriksaan maupun dalam proses persidangan. Mulai dari berita bohong, hoax, bahwa saya menghilang dalam melarikan diri pada saat melaksanakan tugas negara di luar negeri, sampai pada hal-hal yang menurut saya melampaui batas keadaban masyarakat Indonesia. Hal tersebut membuat saya hampir merasa putus asa, mengingat saya selama ini hanya berniat untuk bekerja, memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara di seluruh rakyat Indonesia, dan menjadikan tugas tanggung jawab saya menjadi bagian dari ibadah saya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, baik itu sebagai aparatur maupun anggota masyarakat. Pembentukan atau framing opini tersebut seakan menjadi vonis yang mendahului putusan hakim. Psikologi yang terbentuk membuat kepanikan dan ketakutan bagi orang-orang yang sebenarnya mau memberi kedudukan baik fakta maupun real. Seakan tuduhan kepada saya ini bisa menyeret semua orang yang pernah berkenalan dan menjalin silaturahmi dengan saya, baik dalam kedinasan maupun secara pergaulan. Bukankah hukum dibentuk untuk membuat keteraturan dan kedamaian, bukan menebar ketakutan dan fitnah? Apalagi sepermanan saya atas praduga tak bersalah, presumption of innocence, harusnya dijunjung tinggi oleh semua orang, serta memberi hak jaminan perlindungan dan kesetaraan bagi warga negara di bumi tercinta ini. Sedari awal sejak dimulainya pemeriksaan kasus ini, pembentukan framing opini tersebut terproduksi dengan hebat. Isu liar dan tuduhan sesat terus terkapitalisasi, seolah-olah saya sebagai manusia yang rakus dan maruk. Hal tersebut saya yakini dirangkai untuk mempengaruhi publik dan membunuh karakter saya, karakter examination, dan mungkin juga berniat untuk mempengaruhi majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. Bahkan kelihatannya ada yang ingin mencari popularitas pada kasus ini. Majelis hakim yang saya hormati, dalam proses persidangan ini saya melihat lebih tega dan kejinya tuduhan serta fitnah dari orang-orang yang saya anggap dekat dengan saya. Saudara Panji yang saat itu saya angkat sebagai ajudan, karena pertimbangan mempunyai latar belakang sebagai pegawai Kementan yang masih muda dan bebas kepentingan, dengan harapan mampu mengawal dan menjaga saya dan menjalankan tugas dari hal-hal yang dapat merugikan saya sebagai menteri. Namun tak disangka melemparkan tuduhan-tuduhan tak berdasar dengan berbagai asumsi dan rekayasa informasi. Dengan pemanfaatan posisi sebagai orang dekat menteri dan bertugas setiap saat di samping menteri. Terlebih lagi tuduhan Panji tersebut menyeretnya keluarga saya
dan menggambarkan sesuatu yang berlebihan yang pada faktanya memperkuat alibinya untuk menjalankan peran seolah-olah untuk kepentingan negeri. Dia mengakomodir semua program KPK dan para penegak hukum dalam beberapa kegiatan di lingkungan kementerian, terutama koordinasi dan supervisinya yang terus dilakukan pada dirjen dan dirjen Kementan. Demikian pula dengan turut serta mengkampanyekan anti korupsi di lingkungan Kementan dalam bentuk himbauan maupun edaran. Berbagai cara dan upaya yang dilakukan termasuk pasang target pada setiap direktorat. Hal-hal ini yang memicu beberapa kreativitas yang berlebihan dan mungkin salah mengartikan keseriusan saya selaku Menteri Pertanian. Kreativitas bawahan untuk membangun kepercayaan atasannya biasa kita sebut dengan istilah asal bapak senang adalah istilah yang telah lahir sejak dimulainya perjalanan bangsa ini. Asal bapak senang bukan hanya sekedar istilah sebagai cerita. Nama grup band ABS atau nama grup band Istana yang muncul pada zaman Orde Lama. Asal bapak senang, ABS sebuah nama grup band yang diberikan nama oleh seorang ajudan Presiden Soekarno hanya karena beliau tidak mengetahui nama band tersebut. Cerita kreativitas seorang ajudan Presiden bukan hanya sebatas cerita lucu atau kreativitas seorang ajudan, namun dalam konteks hari ini terdapat fenomena yang sama, bahkan lebih ekstrim, di mana seorang anak buah pada kementerian dan saya pimpin terlalu berlebihan dalam membangun hubungan serta kepercayaan seorang atasan melampaui batas norma dan profesionalitas sebagai seorang aparatur negara. Fenomena itu terjadi pada peristiwa yang didakwakan kepada saya dengan tuduhan melakukan pemerasan terhadap bawahan saya. Bagi saya ini adalah dakwaan dan tuntutan yang sangat kejam dan mungkin tendensius, karena perbuatan pemerasan tersebut tidak pernah saya lakukan. Banyak cara yang dilakukan insan Kementan untuk melakukan pendekatan, salah satunya melalui dapur, di mana mengatakan aman, di mana dengan melayani keluarga saya seolah-olah memang bagian dari hak dan fasilitas dari seorang menteri beserta keluarganya, dengan harapan jabatannya aman, bahkan baik, bahkan naik. Namun hal ini berbeda tingkatkan pada saat terjadi permasalahan ini. Seolah-olah ini adalah inisiatif dan permintaan saya. Cuma terkonstruksi, menuding ke atas, ini semua perintah menteri. Bagaimana mungkin istri, anak, cucu saya bisa kenal, tahu, apalagi melakukan hal tersebut kalau tidak dimulai dengan pendekatan dan cari muka dan berharap pemberi, antara lain naik jabatan, punya akses ke menteri dan lain-lain dengan modus menawarkan pembelian tiket, pembelian barang, penalangan pembelanjaan dengan berbagai perbaikan. Dan semua ini akan menjadi fasilitas untuk keluarga menteri dengan ucapan khas, nanti kami yang selesaikan. Dari rangkaian proses persidangan, akhirnya saya mengetahui bahwa saya dinyatakan sebagai tersangka pada tahap penyidikan dan dia juga di persidangan ini sebagai terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan yang menyebut-nyebut nama saya, memberatkan saya tersebut selain tidak sesuai dengan kenyataan, juga tidak memenuhi kualifikasi sebagai keterangan saksi yang dapat menjadi alat bukti sah, sehingga seharusnya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan saya bersalah melakukan tindak pidana yang saya uraikan sebagai berikut. Pertama, dakwaan dan tuntutan terhadap saya melanggar asas non-testimonium di auditu, keterangan yang diperoleh dari orang lain bukan merupakan keterangan saksi, karena berdasarkan keterangan saksi yang hanya mendengarkan dari kata orang lain, yang hanya katanya. Keterangan para saksi seperti saksi Kasdi, para dirjen, direktur dan seluruh saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa saya memerintahkan untuk melakukan pungutan, urungan, atau memberikan dan menyerahkan sejumlah uang dan barang. Semuanya tidak diberikan dalam kapasitas saksi tersebut mendengar langsung perintah dari saya. Mereka tidak pernah mendengar dari mulut saya. Semua menyatakan mendengar dari saksi Panji yang merupakan ajudan saya tanpa melakukan konfirmasi terhadap saya.
Yang mulia majelis, perkenan saya mengingatkan kita semua keterangan saksi melalui video berikut ini yang